Halo, selamat siang para pemirsa, bertemu lagi dengan saya Raden Kanita. Pada siang ini saya akan membahas pentingnya transfusi ramah lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Isu perubahan iklim dan polusi udara telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah dan masyarakat telah berupaya mengembangkan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah penggunaan kendaraan listrik. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 70%. Selain itu, penggunaan kendaraan hybrid juga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar, minyak, dan emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga telah mengembangkan infrastruktur untuk mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Beberapa contohnya adalah pembangunan stasiun pengisian bahan bakar listrik dan pengembangan jalur sepeda. Lalu selanjutnya, mari kita dengarkan wawancara dari Aisyah kepada Miss Sumai. Halo pemirsa, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Aisyah Ataya Syawal Putra Yusuf. Di sini saya akan mewawancarai Miss Sumai. Apa sih yang Miss ketahui tentang transportasi ramah lingkungan? Menurut Miss, transportasi ramah lingkungan itu adalah transportasi yang hemat energi. Hemat energi ini berarti energi yang dipakai untuk kendaraan tersebut itu berasal dari energi yang alternatif, bukan dari bahan bakar fosil. Nah, kenapa harus dari energi alternatif? Karena bahan bakar fosil itu menyebabkan emisi berupa gas karbon dioksida yang dapat membahayakan bumi kita. Oh, jadi gitu ya Miss. Transportasi ramah lingkungan adalah transportasi yang hemat energi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di mana transportasi ramah lingkungan bisa digunakan seperti di tempat fasilitas umum? Nah, kalau menurut Miss, transportasi yang ramah lingkungan itu harus digunakan di mana saja ya, terutama di kota-kota besar, karena kota besar itu kan ramai penduduk dan juga lebih banyak membutuhkan transportasi gitu. Pergerakan orang-orang di kota-kota besar itu lebih besar dibandingkan orang-orang di pedesaan. Jadi karena mereka membutuhkan lebih banyak transportasi gitu, makanya harus menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Nah, kemudian kalau di kota-kota besar udah banyak ya yang pakai transportasi ramah lingkungan, kita bisa fokus ke pedesaan. Tapi kan kalau dilihat sekarang kan di pedesaan itu lebih sedikit ya, tapi lebih bagus lagi jika semua tempat itu menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Mungkin sekarang banyaknya di kota-kota ya. Kapan transportasi ramah lingkungan bisa digunakan? Ya, kapan? Jawabannya adalah secepat mungkin ya, kalau bisa di era sekarang. Karena seperti yang kita tahu ya, berdasarkan penelitian sebelumnya, suhu bumi setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Nah, kalau kenaikan suhu bumi terus meningkat akan mengakibatkan pemanasan global. Nah, pemanasan global itu dampaknya sangat-sangat negatif sekali bagi bumi dan juga akan mengancam kehidupan manusia ke depannya. Jadi kalau misalnya kita nanti ya menggunakan energi yang alternatif gitu ya untuk mencegah pemanasan global, bumi kita akan semakin memanas dan mungkin nanti kehancurannya itu akan lebih cepat. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengadakan transportasi ramah lingkungan? Ya, yang bertanggung jawab menurut Miss itu yang pastinya kita semua ya yang hidup di bumi ini. Namun yang paling bertanggung jawab menurut Miss adalah pemerintah itu sendiri, karena yang memegang kebijakan akan transportasi yang berlaku gitu ya di Indonesia ini. Kemudian kita juga sebagai masyarakat harus pintar-pintar ya mencari transportasi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, kalau misalnya kita belum bisa beli mobil listrik, belum bisa beli sepeda motor listrik, kita bisa pakai kendaraan umum ya, transportasi umum untuk meminimalisir gas karbon dioksida yang berasal dari kendaraan kita. Jadi kita juga harus bertanggung jawab untuk transportasi Menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Seperti itu ya guys. Pertanyaan selanjutnya, mengapa transportasi ramah lingkungan dibutuhkan untuk mengurangi polusi udara? Nah, kenapa transportasi ramah lingkungan dibutuhkan untuk mengurangi polusi udara? Nah, karena seperti yang kita tahu kan mobil-mobil konvensional atau kendaraan konvensional itu menggunakan bahan bakar fosil untuk bisa bergerak gitu. Nah, bahan bakar fosil itu ketika dibakar di dalam kendaraan akan menghasilkan gas CO2 yang berbahaya
bagi bumi kita, karena gas CO2 itu jika bereaksi dengan radiasi dari matahari itu akan membuat bumi menjadi semakin panas. Nah, oleh karena itu kita harus mengganti energi bahan bakar fosil itu menjadi energi yang terbarukan agar emisi yang dikeluarkan atau gas karbon dioksida yang dikeluarkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Nah, jadi gitu ya guys. Nah, seperti itu ya pemirsa. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana transportasi listrik seperti mobil dan sepeda listrik bisa mengurangi emisi karbon? Ya, nah jadi transportasi listrik kayak mobil listrik, motor listrik, terus sepeda listrik itu dapat mengurangi emisi karbon karena energi yang digunakan itu berasal dari listrik, bukan dari bahan bakar fosil. Nah, kalau misalnya energi listrik itu kan nggak melalui pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas CO2 gitu. Jadi mobil listrik dan yang lainnya itu tidak mengeluarkan gas karbon dioksida pada saat berjalan. Oh, jadi transportasi listrik itu tidak mengeluarkan gas Karbon dioksida. Jadi lebih ramah lingkungan. Nah, seperti itu ya pemirsa. Terima kasih kepada Miss Ruma yang sudah mau diwawancarai oleh saya. Dan saya Aisyah Ataya Syawa, pamit undur diri, saya kembalikan kepada Konita. Terima kasih kepada Aisyah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rinka dan Kanita, pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih.